itu masih nggak beli, nggak langsung pulang. Nggak langsung pulang, masih nongkrong. Masih nongkrong. Nah, jadi saya tuh berpikiran gini Mas, lah, anak-anak kok nggak pas pulang ndak? Jadi kan masih main apa di situ. Akhirnya saya sambil enak kayaknya kalau ditemani sama kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HRFM Channel. Kali ini saya berkesempatan bertemu dengan seorang yang saat ini menggeluti usaha pangkringan yang berada di daerah Jubung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung berkenalan dengan beliau. Saya persilakan untuk Mas Adi memperkenalkan diri kepada penonton yang ada di rumah. Halo semuanya, nama saya Adi Koko, panggilannya Adi. Kebetulan saya sendiri kelahiran Jember. Usia kurang lebihnya 36 tahun. 36 tahun. 36 tahun. Sudah punya 2 anak. 2 anak. Jadi Mas Adi ini memang aslinya dari Jember, Mas ya? Asli Jember. Jadi beliau memang asli dari kota Jember ya? Ya, betul. Gini Mas Adi, saya mengundang Mas Adi langsung datang ke rumah saya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Mas Adi ya. Sama-sama. Untuk sahabat, kerabat, dan teman Mas Adi pengen tahu siapakah sosok Mas Adi di masa lalu, gitu ya. Perjalanan karir Mas Adi ini mungkin dinantikan oleh sahabat, teman, dan juga kerabat. Silakan untuk Mas Adi untuk menceritakan pengalaman karirnya di masa lalu waktu merintis dari nol. Oke, sebelumnya karena saya sendiri ya dari keturunan orang yang biasa-biasa aja. Jadi memang benar-benar dari nol Mas Adi. Betul, betul Mas. Memang ya dari segi ekonomi lah minim Mas Adi. Istilahnya kerja sekarang dibuat sekarang. Betul. Gitu. Betul. Habis itu saya keluarga itu masih kerja serabutan. Jadi Mas Adi ini di tahun berapa keluarga? Saya keluarga tahun 2011. 2011. Jadi Mas Adi Koko ini 2011 itu masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap tadi. Belum. Istilahnya masih dikatakan serabutan. Serabutan. Ya, dari kuli bangunan. Jadi pernah mengalami kuli bangunan? Pernah mengalami. Jangankan sebelum itu aja saya sempat jadi kernet pickup. Ya. Itu kalau boleh tahu itu untuk muatan atau transportasi? Untuk muatan kita ke pasar-pasar. Oh, ke pasar-pasar. Apalagi kalau pas ada pasar hewan, kayak sapi apa gitu ya, kita ke situ. Jadi perjalanan karir Mas Adi ini sangat menarik untuk ditonton. Dari awal dia menikah belum mendapatkan pekerjaan yang menentu atau bayaran yang tetap tadi ya. Betul. Jadi awal dia menjadi kuli bangunan, kedua menjadi kernet. Betul Mas. Setelah menjadi kernet itu selanjutnya gimana Mas? Habis itu saya kan nikah dapat 3 tahun, istri sudah hamil. Nikah dapat 3 tahun, 3 tahun istri hamil. Istri hamil, saya mikir lagi, saya ini harus punya pekerjaan sampingan. Nah, betul. Hitungannya karena saya sudah di siang hari sudah ada pekerjaan. Itu pekerjaannya apa di siang hari Mas? Ya untuk dulunya itu saya yaitu jadi kuli bangunan kan gitu kan ya. Jadi malamnya saya tuh pengen buka usaha sampingan kan gitu. Nah, sebelumnya itu akhirnya saya tuh karena kebetulan
waktu itu sudah memasuki bulan Ramadan, Mas. Bulan Ramadan. Nah, Ya. habis itu saya tuh inisiatif untuk jualan petasan. Loh. Jadi Mas Adi ini sebelum membuka usaha yang saat ini digeluti, Pangkringan Plus 62 itu membuka petasan dulu. Betul, Mas. Jadi untuk cerita Mas Adi ini semakin lama semakin seru. Silakan untuk melanjutkan, Mas Adi. Oke, siap. Sebelumnya saya tuh punya lahan di Pangkringan Plus 62 yang sekarang. Awalnya saya di situ cuman ngampung di depan, di trotoarnya. Saya izin yang punya lahan di sana, Iya. Pak, saya mau ngampung jualan petasan di sini. Oh ya, Mas, silakan. Nah, habis itu kan sudah memasuki bulan Ramadan, Ya, alhamdulillah ramai ya di situ ya. Apalagi kan pas tempatnya pas di pinggir jalan, gitu. Nah, lama kelamaan habis Lebaran, kenapa? Yang punya lahan di sana itu langsung ngomong dari saya, Mas, kalau Masnya mau, gimana tempat saya ini ditempati sampean dulu. Oh, jadi yang awalnya ngampung di depan, yang punya lahan ini mempersilahkan Mas Adi untuk menempati lahan tersebut. Ya. Dengan habis itu saya konsultasi sama istri. Ini ya betul, karena ada kesempatan kayak gitu, akhirnya saya tuh ngomong sama istri saya, dan lagi ini kalau cuman buat petasan aja kayaknya kurang. Betul. Akhirnya saya sambil buka kopi biasa aja, kayak lesehan. Oh, awalnya lesehan. Ya. Lesehan. Mengapa Mas Adi ini bisa membuka lapak kopi awal? Itu dari inisiatif sendiri atau dorongan orang lain? Bukan, Mas, karena saya tuh mikirnya gini, Mas. Saya di sana anak-anak itu kebanyakan kalau yang istilahnya pelanggan yang beli petasan dari saya itu masih nggak langsung pulang. Nggak langsung pulang, masih nongkrong. Masih nongkrong. Nah, jadi saya tuh berpikiran gini, Mas. Anak-anak kok nggak pas pulang jadi kan masih main apa di situ. Akhirnya saya sambil enak kayaknya kalau ditemani sama kopi, jualan kopi di sini gitu saya. Akhirnya ya itu sudah saya buka lesehan, cuman pakai tikar seadanya. Pakai tikar di trotoarnya itu. Pakai satu tikar, ada 2 meja. Ada 2 meja. Ada 2 meja. Jadi beliau itu awalnya membuka petasan. Inisiatif kedua, dia membuka lapak kopi dengan lesehan dulu. Betul. Setelah membuka lesehan kopi itu, Mas Adi mengembangkan karirnya atau mengembangkan usahanya dari lapak yang sudah ditawarkan. Mas Adi tidak mensia-siakan lahan itu ya. Betul, Mas. Betul. Untuk awal, Mas Adi kan perlu modal, Mas ya. Untuk membuka lapak yang saat ini Pangkringan Plus 62 ini terlihat istimewa itu. Gimana ceritanya? Ini aslinya agak privasi, Mas ya. Iya. Memang ya terutama kita memang modal nekat. Kedua, ya apa yang saya punya di rumah. Satu contoh, perhiasan istri saya jual. Jadi kayak gelang gitu anting ya. Itu saya jual dulu, Mas. Jadi perhiasan istrinya itu direlakan untuk sebuah Pangkringan Plus 62 yang saat betul, ini Mas. Betul. Jadi benar-benar Mas Adi ini modal nekat, karena beliau untuk membuka usaha Pangkringan Plus 62 ini merelakan perhiasan sang istri untuk dijual, dijadikan modal untuk membuka usaha Pangkringan. Untuk fasilitas yang ditonjolkan Mas Adi di Pangkringan Plus 62 ini, saya sekilas untuk melihat itu ada fasilitas karaoke. Nah, itu senjata Mas Adi atau memang sekedar ada atau sekedar fasilitas? Gimana itu? Oke. Karena saya lihat di rest area Jubul yang saya tempati sekarang itu gak ada, Mas. Dan lagi free gitu ya. Free. Siapa yang suka nyanyi ya sudah, monggo. Bebas ya. Bebas. Asal sopan. Nah, itu ya. Jadi untuk fasilitas karaoke di Mas Adi ini tidak dipungut biaya. Betul, gitu ya? Mas. Betul. Jadi free. Bebas, siapa aja yang mau pakai, monggo. Benar. Untuk penonton di rumah atau kawan, sahabat dan kerabat Mas Adi Kukuh yang pengen mengunjungi Pangkringan Plus 62 ini, silakan Mas Andi, di mana alamatnya?
di Rest Area Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Itulah alamat lengkap dari Pangkringan Plus 62. Kalau boleh tahu, itu bukanya dari jam berapa, tutupnya dari jam berapa? Sampai jam berapa? Bukanya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Minggu libur. Minggu libur. Minggu libur. Jam bukanya pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore gitu. Buka lagi setelah Isya jam 7 malam sampai jam 12 malam. Mas Adi ini di Pangkringan Plus 62 ini memakai karyawan ya? Betul, Mas. Kalau boleh tahu berapa karyawan, Mas? Untuk saat ini karena sekarang lagi pandemi, Mas ya. Pandemi. Awalnya 4. Awalnya 4 ya. Awalnya 4. Karena pandemi jadi saya pakai 2. Pakai 2. Jadi si pagi 1, si malam 1 ya. Kalau paginya 2 langsung. Jadi kalau malam saya sendiri sama istri. Oh, jadi di Pangkringan Plus 62 ini di pagi itu shiftnya karyawan ya. Betul, Mas. Mas. Karyawan. Dan untuk malamnya dijaga oleh Mas Adi Kukuh. Betul. Jadi betul, Mas. untuk sahabat, kerabat dan teman Mas Adi, kita enaknya itu datang malam. Karena bisa langsung bertemu dengan juragannya. Betul, betul, betul. Dan karena waktu sudah malam, saya juga berterima kasih Mas Adi untuk waktunya ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe HRFM channel dan juga tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe HRFM channel, like, komen, dan share.